Ihya TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Ihya TV bin Baslapan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab dan sunnah-sunnah berpuasa. Apa saja adab-adab dan sunnah-sunnah ketika kita berpuasa? Yang pertama yaitu makan sahur. Hendaknya ketika seseorang akan melaksanakan ibadah puasa, maka terlebih dahulu dia makan sahur. Sahur, para ulama mengatakan artinya adalah qubailus subhi atau akhirul lail, yaitu waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh atau akhir daripada malam. Sehingga ketika seseorang kalau dia makan jam 11, jam 12 atau jam 1 malam, maka ini bukan dinamakan makan sahur, namun ini dinamakan dengan makan malam. Yang dinamakan dengan makan sahur adalah dia makan ketika waktu sahur. Kalau jam 11, jam 12 atau jam 1 malam, maka ini bukan termasuk waktu sahur, dan ini termasuk masih waktu malam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya waktu sahur ini merupakan waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat utama, yang mana orang-orang soleh mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Pada waktu sahur mereka beristighfar. Demikian juga hal senadah dalam surah Ali Imran ayat 17, "Wal mustaghfirina bil ashar." Yaitu orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Pada waktu sahur. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu hendaknya seseorang ketika dia akan melaksanakan ibadah puasa didahului dengan makan sahur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sahur itu mengandung keberkahan. Ada keberkahan di dalam sahur. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaknya kalian makan sahur karena sesungguhnya dalam sahur terdapat keberkahan. Naam, ketika seseorang makan sahur, maka di sana terdapat keberkahan, terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Berbeda dengan orang yang tidak makan sahur. Lantas apa saja keberkahan-keberkahan atau kebaikan-kebaikan ketika seseorang makan sahur? Di antara keberkahan dalam sahur, yang pertama adalah
memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tadi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaknya kalian makan sahur karena sesungguhnya dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Nah, di sini kalau di dalam bahasa Arab itu fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan perintah. Tasahharu, hendaknya kalian makan sahur. Dan barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 71. Jadi orang yang makan sahur, maka dia telah mengikuti atau memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa saja keberkahan di dalam makan sahur? Yang kedua adalah makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahir." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yaitu berkaitan dengan makan sahur. Kemudian di antara keberkahan dalam sahur yang ketiga adalah dengan makan sahur, maka keadaan fisik seseorang lebih kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Berbeda dengan orang yang tidak makan sahur. Dia tidak makan sahur, maka bisa dimungkinkan ketika dia menjalankan ibadah puasa akan menjadi lemas. Tetapi kalau dia makan sahur, maka akan menjadi kuat ibadah puasanya. Kalau ibadah puasanya mampu dia jalankan, maka lebih lagi semangat dia dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Semangat dia membaca Al-Quran, semangat dia dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah, dan semangat menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena memang badannya kuat dikarenakan makan sahur. Kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keberkahan sahur adalah orang yang makan sahur mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dari para malaikatnya. Orang yang makan sahur mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat doa dari para malaikat. Dan ini keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suhur akluhu barakah." Sahur, makan sahur adalah makan yang penuh dengan berkah. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian tinggalkan makan sahur, walau an yajra'a ahadukum jara'atan min ma'in. Walaupun salah seorang di antara kalian hanya meminum seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada orang yang makan sahur. Jadi mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari para malaikatnya. Kemudian di antara keberkahan dalam sahur, waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi. Waktu yang diberkahi, karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia hina yabqa sulusul lailil akhir,
ketika tersisa sepertiga malam terakhir, yaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku pada waktu tersebut, maka aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa'atiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keberkahan sahur yaitu yang keenam, waktu sahur adalah waktu yang utama untuk beristighfar. Dalilnya sudah kita bacakan di atas tadi dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Dalam surah Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keberkahan sahur adalah yang ketujuh, orang yang makan sahur maka dijamin dia bisa menjawab azan subuh, dan juga dia bisa mendapatkan salat subuh secara berjamaah. Karena memang pada waktu itu dia bangun. Kalau dia bangun ketika sahur, kemudian dia makan, kemudian setelah itu dia istirahat sebentar, kemudian dia salat subuh. Baik, kemudian di antara keberkahan sahur adalah yang kedelapan, makan sahur sendiri bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan sahur merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita meniatkan diri kita untuk menjadi lebih kuat fisik kita. Meniatkan agar kita semangat kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita makan sahur walaupun hanya sekedar minum, walaupun hanya sekedar seteguk air minumnya. Beliau mengatakan tasaharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian walaupun hanya sekedar seteguk air. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab-adab dan sunnah-sunnah dalam berpuasa yang kedua yaitu mengakhirkan makan sahur. Kalau tadi yang pertama hendaknya kita makan sahur. Kemudian yang kedua hendaknya kita mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur bukan berarti 3 menit sebelum azan subuh kita langsung sahur sehingga kita terburu-buru makan sahurnya. Bukan berarti seperti itu, namun kita bisa memperkirakan. Kita bisa memperkirakan setelah kita makan, kemudian masih bisa ada waktu beberapa menit, kemudian setelah itu azan subuh. Demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengakhirkan sahur. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berapa jarak antara azan subuh dengan makan sahur? Maka dikatakan bahwasanya sebagaimana dalam riwayat dari Anas dari Zaid bin Sabit, dia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau langsung berangkat salat. Aku bertanya, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Maka beliau menjawab, kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Jadi jarak antara sahur dengan azan subuh yaitu sama seperti kira-kira bacaan 50 ayat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, adab-adab dan sunnah-sunnah berpuasa yaitu hendaknya kita menahan diri dari pembicaraan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka hendaknya benar-benar kita berpuasa.
bukan hanya sekedar menahan makan dan juga bukan hanya sekedar menahan minum. Bukan hanya sekedar menahan pembatal-pembatal puasa, namun juga menahan perusak-perusak pahala puasa. Seperti melihat hal-hal yang haram, membicarakan hal-hal yang haram, mendengarkan hal-hal yang haram. Ini semua merupakan perusak-perusak pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan dia mengerjakannya, falaysa lillahi hajjatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, tidak memerlukan orang tersebut walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, walaupun dia berpuasa dengan tidak makan, tidak minum, tapi orang tersebut tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, perkataan kotor, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan orang tersebut. Dalam artian bisa jadi orang tersebut tidak mendapatkan pahala daripada ibadah puasanya, atau minimal pahala ibadah puasanya berkurang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, adab-adab dan sunnah-sunnah berpuasa, yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Kalau berkaitan dengan sahur, maka diakhirkan, tapi kalau berkaitan dengan berbuka, maka disegerakan. Dan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kaum muslimin, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menyegerakan berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yazalun nasu bi khairin. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang kelima di antara adab-adab dan sunnah-sunnah sahur, yaitu hendaknya kita berdoa ketika berbuka puasa. Membaca doa ketika berbuka puasa. Apa doanya? Doanya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zahabaz zama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah." Zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Wa batallatil 'uruqu, dan urat-urat kerongkongan telah basah. Wa sabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis lengkapnya berkaitan dengan doa ini adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka, maka beliau mengucapkan zahabaz zama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Oleh karena itu hendaknya ketika kita berbuka membaca doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa yang tadi. Itu adalah hadis Abu Dawud, kemudian Al-Baihaqi dan yang lainnya dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara adab dan sunnah-sunnah berpuasa yang keenam adalah memperbanyak doa untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dan juga orang lain. Ketika kita berpuasa, hendaknya kita memperbanyak doa. Doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, dan doa untuk kaum muslimin secara umum. Karena doa orang yang berpuasa, maka ini merupakan salah satu doa mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, "Salasun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang mana doanya tidak ditolak. Al-imamul adilu, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Was-shaimu hatta yuftiru, yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka.
Wa da'watul mazlum, yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa ketika kita berpuasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'watin la turaddu." Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Da'watul walidi, yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Wa da'watus shaimi, yang kedua doa orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, yang ketiga adalah doa orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir. Dan terlebih lagi, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berbuka puasa. Sebelum kita mulai berbuka puasa, maka pada saat itu kondisi kita dalam keadaan berpuasa. Maka kondisi kita pada waktu itu juga khusyuk, maka hendaknya berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab-adab dan sunnah-sunnah dalam berpuasa yaitu ketika berpuasa, ketika bulan Ramadan hendaknya kita memperbanyak sedekah. Ini yang ketujuh, yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah merupakan amalan yang sangat mulia, merupakan amalan yang sangat utama, terlebih lagi dilakukan pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan. Beliau adalah orang yang sering bersedekah, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling gemar untuk bersedekah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi, lebih giat lagi bersedekah ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui beliau. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Adalah Jibril alaihi salam menemui beliau pada setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Beliau Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rih al-mursalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan, orang yang sangat gemar bersedekah, gemar melakukan perbuatan baik, minar rihil mursalah, seperti atau bagaikan angin yang bertiup. Artinya merata, kebaikan beliau yang dilakukan kepada manusia merata. Kemudian termasuk sedekah yang sangat utama dan yang sangat besar pahalanya, yaitu memberi makan atau memberi berbuka orang yang berpuasa. Dan ini adalah amalan yang sangat utama, yang sangat besar pahalanya. Bahkan pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Ketika kita memberi makan orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Artinya, ketika seseorang ingin mendapatkan pahala yang banyak, maka hendaknya dia memperbanyak memberikan orang yang berbuka puasa. Karena pahala daripada orang yang berbuka puasa tersebut, dia juga akan mendapatkannya. Walaupun misalnya ada orang yang uzur, dia tidak bisa berpuasa karena halangan tertentu, tetapi dia bisa mendapatkan pahala puasa jika dia memberi makan orang yang berbuka puasa.
Demikian juga sedekah-sedekah yang lainnya. Sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada du'afa, dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab dan sunnah-sunnah dalam berpuasa yang ke-8, yaitu kalau mampu hendaknya kita melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Kalau mampu, maka hendaknya melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Karena memang berbeda. Umroh di luar Ramadan dengan umroh pada bulan Ramadan berbeda keutamaannya. Walaupun umroh secara umum memiliki keutamaan, tetapi di bulan Ramadan dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan keutamaannya adalah sama dengan pahala haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi." Apabila telah tiba bulan Ramadan, maka hendaknya berumrahlah. Fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Karena sesungguhnya umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan merupakan senilai dengan ibadah haji. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Sesungguhnya umroh dilakukan pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Dalam lafaz Bukhari disebutkan fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab dan sunnah-sunnah dalam berpuasa yang ke-9 yang terakhir adalah hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran dilakukan pada bulan Ramadan dan juga sebenarnya dilakukan di luar Ramadan. Namun biasanya seseorang pada bulan Ramadan lebih dimudahkan dalam membaca Al-Quran. Orang yang sebelumnya yang belum datang bulan Ramadan mungkin dia jarang membaca Al-Quran. Tetapi ketika datang bulan Ramadan dia sering membaca Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, merupakan bulannya Al-Quran, musim-musim ketaatan, giat seseorang membaca Al-Quranul Karim. Termasuk juga Al-Quran memiliki keutamaan-keutamaan. Adapun keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, yaitu pertemuan yang ke-8. Namun, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwa membaca Al-Quran, membaca kitab Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah membaca hukmiyah, secara hukmiyah. Yang kedua adalah membaca secara lafziyah. Membaca secara hukmiyah yaitu kita membenarkan hukum-hukum, membenarkan berita-berita yang ada dalam Al-Quran. Kita melaksanakan, mengamalkan perintah dan larangan-larangannya, memahami makna-maknanya, tafsir-tafsirnya. Kemudian membaca secara lafziyah, yaitu kita membaca secara lafaznya, membaca secara lafaz daripada Al-Quran tersebut, membaca isi Al-Quran tersebut, atau membaca yang ada di dalam Al-Quran tersebut secara lafaznya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan yang mulia ini. Semoga kita semuanya bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya pada bulan Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, merahmati kita, memberikan kita istiqomah di atas agama Islam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya TV.